Assalamualaikum, rekan-rekan semua. Dalam pembuatan finansial model, masalah umum yang sering ditemui dan menjadi momok yang menakutkan adalah ketika neraca tidak balance atau tidak seimbang antara total aset dengan total liabilitas dan ekuitas. Pada episode kelima ini, kita akan bedah kira-kira apa penyebabnya dan bagaimana solusinya. Secara umum, ada 3 langkah persiapan dan 4 sumber permasalahan. Dari sini, baru nanti kita bisa selesaikan masalahnya. Sekarang, mari kita mulai dari 3 langkah persiapan. Langkah yang pertama, kita perlu membuat berkas salinan. Fungsinya nanti agar tidak merusak berkas yang asli ketika kita melakukan pembedahan model. Caranya, kita salin berkas yang asli kemudian kita ganti nama berkas salinannya. Misalnya di sini, saya ganti nama tes. Ingat berkas ini yang diotak-atik. Jangan rubah berkas aslinya, kecuali kita sudah menemukan penyebab masalahnya. Langkah yang kedua, kita buat 2 tahap cek balance di neraca yang nilainya tidak sama tersebut. Tahap pertama, kita hitung selisih total aset dengan total liabilitas dan ekuitas. Tahap selanjutnya, selisih neraca tersebut kita bandingkan dengan selisih periode sebelumnya, dengan cara dikurangkan angkanya dengan periode sebelumnya. Gunanya agar kita bisa mengetahui pola dari selisih neraca tersebut, sehingga bisa diketahui sumber permasalahannya. Kemudian, langkah persiapan yang terakhir yaitu menandai angka-angka yang sama dari tahun awal neraca. Ini berguna untuk memudahkan kita mempersempit sumber penyebab masalah. Jadi mata kita tidak terlalu pusing pelototin satu persatu angka di neraca. Apalagi kalau kita membuat neraca keuangan dari perusahaan besar yang panjang dan detail. Tentu langkah ini sangat berguna sekali untuk efisiensi waktu penyelesaian. Hal yang menjadi catatan adalah, pastikan neraca awal yang kita buat adalah sama. Kalau dari awal sudah tidak sama, maka tahun seterusnya juga tidak akan sama. Tapi biasanya, neraca awal ini yang lebih mudah. Karena neraca awal untuk perusahaan yang baru berdiri itu sangat sederhana, hanya ada investasi dan sumber pendanaan. Sedangkan bagi perusahaan yang sudah operasional, kita bisa ambil dari laporan keuangan yang diberikan oleh perusahaan. Kalau dari awal neraca yang diberikan sudah tidak seimbang, berarti bagian akuntingnya yang salah mencatat. Minta dia yang perbaiki, karena bukan urusan saya. Nah, sekarang kita masuk ke 4 sumber permasalahan. Kesalahan yang pertama yaitu div by zero. Kesalahan ini karena ada rumus yang membagi angka dengan nilai 0. Ini terjadi jika kita tidak mengantisipasi rumus yang dibuat dengan fungsi tambahan seperti if dan iserror. Sehingga ketika memasukkan angka yang nilainya 0, maka perhitungan jadi rusak. Ingat baik-baik. Jangan salahkan yang memasukkan angka, karena memang kondisi di lapangan bisa bervariasi. Kitalah sebagai pembuat finansial model, yang perlu mengantisipasinya dengan memasukkan fungsi tambahan. Jika orang lain yang memasukkan angka 0 tersebut dan kita tidak tahu dari mana angkanya, maka kita perlu mencari sumber penyebab masalahnya dengan fungsi di Excel yang bernama formula auditing. Kita pilih sel yang bermasalah, kemudian kita telusuri sumbernya dengan memilih tab formula dan klik trace precedence. Dari sini kita telusuri terus sampai sumbernya ketemu. Semakin banyak perhitungan modelnya, maka semakin panjang prosesnya. Jika sudah ketemu sumber masalahnya, maka kita antisipasi dengan memasukkan fungsi tambahan seperti if. Sehingga ke depannya, jika ada yang memasukkan angka 0, hasil perhitungan tidak akan rusak. Kesalahan yang kedua yaitu kesalahan referensi. Gejalanya muncul tulisan ref pada hasil perhitungan. Ini terjadi karena ada yang tidak sengaja menghapus kolom atau baris di finansial model. Padahal sel tersebut terpakai, dan menjadi rujukan atau referensi dalam perhitungan. Karena itu ketika sel ini hilang, maka terjadi kesalahan referensi. Yang perlu dilakukan pertama kali adalah, kita perlu mencari sel yang rumusnya salah. Kita bisa gunakan formula auditing, tetapi terlalu lama prosesnya. Cara yang lebih mudah yaitu, kita gunakan fungsi pencarian dengan Ctrl F. Kemudian masukkan tanda pagar, tulisan ref dalam huruf besar dan tanda seru. Pastikan pilihan pencarian adalah formula, kemudian ketik tombol Find All. Hasilnya kita bisa temukan dan klik sel yang rumusnya salah. Setelah itu kita buat ulang lagi rumus perhitungannya. Kesalahan yang ketiga yaitu, jika neraca selisih angka 1 secara berurutan di perhitungan check balance yang kita buat. Ini terjadi karena Excel secara tidak sengaja mengisi auto series pada angka yang kita geret ke kanan.
Solusinya, kita cari angka-angka yang dimasukkan tanpa ada rumus di dalam model yang kita buat, kemudian kita perbaiki. Untuk itu dalam pembuatan finansial model, kita bisa melakukan antisipasi dengan memberi warna biru pada angka yang dimasukkan tanpa rumus. Rekan-rekan juga bisa membiasakan hal seperti ini, sehingga memudahkan pada saat pengecekan. Termasuk juga memberitahukan kepada pengguna finansial model yang kita buat, sel mana saja yang boleh diotak-atik untuk dimasukkan angkanya. Misalnya untuk melakukan perubahan asumsi keuangan. Jangan sampai pengguna lain mengutak-atik sel yang ada rumusnya, sehingga merusak perhitungan secara keseluruhan. Perhatikan pula, kadang ada baris yang tersembunyi saat kita geret ke kanan. Jadi pastikan semua baris dimunculkan dengan fungsi unhide. Karena kadang barisnya tersembunyi, dan kita tidak sadar ada angka yang diisi oleh autoseries. Jenis kesalahan yang keempat yaitu, kesalahan pada unsur-unsur dasar di financial model. Mengenai apa saja unsur-unsur dasar financial model, rekan-rekan bisa cek di episode sebelumnya. Umumnya yang menyebabkan masalah utama yaitu di bagian depresiasi dan amortisasi, kemudian modal kerja, perhitungan utang dan bunga, serta total ekuitas. Untuk solusi masalah ini kita gunakan tombol combo delete dan undo. Begitu kita ulang terus-menerus. Jika kemungkinan salahnya ternyata lebih dari satu, kita hapus semuanya dengan tombol delete. Pastikan ini dilakukan pada berkas salinan yang sudah kita siapkan ya rekan-rekan. Jangan dilakukan di berkas aslinya, karena nanti repot lagi mengembalikan perhitungannya. Intinya kita hapus bagian-bagian dari perhitungan tersebut agar angka dari tahun ini, sama dengan angka di tahun sebelumnya. Misalnya biaya depresiasi dihapus dan tidak ada perubahan modal kerja, sehingga angka tetap sama dari tahun ke tahun. Sebagai dugaan kasar, umumnya kesalahan di bagian depresiasi memiliki pola yang sama di selisih neraca. Tetapi tetap saja, kita perlu cek masing-masingnya. Jika kita sudah menemukan bagian mana saja yang salah, coba perbaiki hasil perhitungannya. Jika sudah seimbang neracanya, maka kita bisa terapkan ke berkas yang asli. Atau kalau tidak mau repot, berkas salinan ini kita jadikan sebagai berkas asli dengan sebelumnya ditambah namanya, misalnya menjadi versi kedua. Sebagai kesimpulan, berikut ini adalah tabel rangkuman dari 3 langkah persiapan dan 4 sumber permasalahan yang telah kita bahas. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bisa membantu rekan-rekan memecahkan masalah neraca keuangan yang tidak seimbang. Jika rekan-rekan mempunyai solusi tambahan atau pengalaman di lapangan terkait penyelesaian masalah ini, silakan masukkan di kolom komentar. Tentunya hal tersebut sangat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum.